Ya, sebelum kita memulai pembelajaran kita di kesempatan pagi hari ini, silakan tembok sebelah kiri, sebelah kanan, sampahnya dibereskan dan buang pada tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Halo. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Masya Allah, mantap ya. Sebelum kita mulai pembelajaran kita di kesempatan pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa ya, agar supaya pembelajaran kita menjadi berkah, menjadi lancar dan ilmu kita semakin bertambah. Mau? Ya, doa kita di kesempatan ini akan dipimpin langsung oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas. Jangan lupa bahwa adab berdoa yang baik adalah dukungan doa itu diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Mau? Silakan berdoa yang tertib. Oke teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah duduk kembali. Ya, kira-kira ada yang tidak hadir nggak hari ini? Ada. Kalau begitu, marilah kita sejenak mendoakan mereka, mudah-mudahan mereka cepat sembuh dan dapat berkumpul bersama kita di sini untuk sama-sama belajar. Bagi absen satu-satu ya, yang hadir silakan angkat tangan. Harga, kaki, gizi, Mirza. Oke, untuk menambah rasa nasionalisme kita di kesempatan pagi hari ini, mari kita sejenak menyanyikan lagu nasionalisme ya, yang berjudul Sorak-sorak bergembira. Silakan berdiri. Siap, yang tertib ya. Indonesia
gaya otot dan gaya gesek. Ya, gaya otot dan gaya gesek. Namun, sebelum kita memulai pembelajaran kita tentang gaya otot dan gaya gesek, Pak Guru akan membaca terlebih dahulu apa yang harus kita capai di kesempatan pagi hari ini. Siap? Siap. Semangat? Semangat. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita di kesempatan pagi hari ini yang pertama, setelah Pak Guru menjelaskan tentang materi gaya otot dan gaya gesek, peserta didik diharapkan untuk dapat mampu mengidentifikasi gaya yang terlibat dalam aktivitas sehari-hari. Yang kedua, peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi manfaat gaya bagi manusia untuk mengatasi permasalahan sehari-hari. Yang ketiga, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan apa itu gaya otot dan apa itu gaya gesek, serta perannya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, peserta didik dapat membedakan antara gaya otot dan gaya gesek, serta memberikan contohnya masing-masing. Selanjutnya, peserta didik juga dapat melakukan pengamatan dan analisis eksperimen sederhana yang menunjukkan pengaruh gaya terhadap benda. Nanti kita pelajari sama-sama dan kita akan melakukan eksperimennya dengan alat peraga yang sudah Pak Guru sediakan. Yang terakhir, peserta didik dapat menjelaskan kerugian yang disebabkan oleh gaya gesek. Siap? Siap. Tanganku ke atas, lalu ke samping. Tanganku ke depan, sifat yang manis. Selanjutnya, Pak Guru punya dua benda, ya, yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi apa itu gaya. Benda yang pertama itu apa? Biala. Benda yang kedua? Kursi. Ya. Kira-kira gaya itu apa ya? Gesek. Otot. Ya. Semua itu benar ya, jawabannya semua benar. Namun kita akan mengidentifikasi pengertian yang sebenarnya dari gaya itu apa menurut kita, ya, supaya tidak lupa. Kalau kita ikuti di buku nanti bukunya hilang, langsung lupa, ya. Sekarang kita akan mengidentifikasi pengertian gaya yang sebenarnya dengan menggunakan benda, kedua benda tersebut, ya. Ada yang bisa bantu Pak Guru? Saya, Pak. Agak. Ya. Agak akan membantu Pak Guru dan membantu kita semua untuk mengidentifikasi pengertian gaya yang sebenarnya, ya, dengan menggunakan biala dan juga kursi. Nah, agak perhatikan ya. Coba dipindahkan bialanya. Oke. Tadi Arga sudah menarik pialanya dan memindahkan ke situ. Kita tulis sekarang ya. Pengertian gaya. Tadi Arga menarik ya. Arga adalah sudah ditarik tadi kan, bendanya berpindah ke sana. Silakan kursinya sekarang dorong. Dorongan yang terjadi di situ, dorongan didorong kan? Dorongan. Nah, berpindah tempat enggak benda tersebut? Berpindah. Ya.
Bergerak apa anda diam? Bergerak. Ya. Pak Guru ingin bertanya. Tadi agak mendorong kursi itu. Sekarang Pak Guru ulangnya. Gaya apa yang Pak Guru gunakan? Gaya otot. Apa itu gaya otot? Gaya otot itu adalah gaya yang dihasilkan oleh tenaga manusia. Dan juga hebat. Nah, dari gaya otot yang Pak Guru berikan sama Arga berdua tadi, gaya apa yang bereaksinya menghadirkan gaya apa di sini? Gaya gesek. Gaya gesek. Gimana gaya geseknya? Coba tunjuk. Ayo tunjuk di mana? Di mana gaya gesek itu terjadi? Di mana? Di lantai. Coba tunjuk di mana? Di mana gaya gesek itu terjadi? Ya, di situ. Penyebabnya apa? Penyebab gaya gesek itu bisa terjadi apa? Iya, 100 untuk dua ya. Karena kaki kursi ini bersentuhan dengan keramik, atau ketika benda lain bersentuhan dengan benda lain saling bersentuhan, maka di situ reaksinya adalah gaya gesek. Paham? Jadi kita simpulkan sekarang, gaya adalah tarikan dan dorongan yang menyebabkan benda itu bergerak sehingga dapat berpindah ke berpindah tidak? Berpindah. Bergerak tidak? Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, Bapak sudah memberikan bayangan ya tentang apa itu gaya. Sekarang untuk mempelajari lebih jauh tentang gaya, khususnya gaya otot dan gaya gesek ini, kita saksikan video ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya, bagaimana nih kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan sehat semuanya ya. Baik, pada video kali ini kita akan belajar materi IPA kelas 4 tentang gaya di sekitar kita. Silakan adik-adik simak videonya dengan baik ya. Pada halaman 64 ini bisa adik-adik perhatikan percakapan antara Aga dan Dara. Yuk kita pindahkan kontainer ini agar teman-teman di luar bisa bermain dan membaca bersama, kata Aga. Kemudian Dara menjawab, bagaimana kita memindahkan kontainer yang besar dan penuh benda ini ya? Nah adik-adik, berikut manfaat gaya gesekan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, membantu benda bergerak dapat tergelincir. Kenapa sih permukaan aspal jalan raya dibuat agak kasar? Nah ternyata hal ini bertujuan agar mobil tidak slip ketika bergerak di atasnya. Adanya gesekan antara ban dan aspal menyebabkan mobil dapat bergerak tanpa tergelincir. Jadi apa saja yang sudah kalian pelajari? Yang pertama, gaya adalah dorongan atau tarikan yang akan menggerakkan benda bebas. Kemudian yang kedua, gaya membantu kita memindahkan benda. Gaya bisa membuat benda diam menjadi bergerak. Yang ketiga, saat kalian mendorong, menarik, atau mengangkat benda, berarti kalian menggunakan gaya otot. Yang keempat, jika kedua benda bergesekan, maka akan terjadi gaya gesek. Oke, sampai di sini dulu materi hari ini. Untuk materi lanjutan, silakan adik-adik tonton video selanjutnya ya. Semoga mengerti dengan apa yang disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan sampai jumpa. Kira-kira apa yang dilihat dari video itu? Kontainer. Kontainer, apa lagi? Lantai batu. Rantai sama ban motor, apa lagi? Bola. Sepatu bola, Ban mobil. ban mobil, Sepeda. sepeda. Tentu sekali banyak sekali benda dan kegiatan-kegiatan yang sudah kita lihat daripada ini. Nah, sekarang ada beberapa, ya. Ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi gaya. Yang pertama, permukaan benda.
Yang kedua, luas permukaan benda dan juga berat dari benda tersebut. Ya. Selanjutnya, contoh gaya otot yang bisa yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari kita kira-kira apa? Contohnya, salah satu contohnya menyapu, ya. Menyapu itu menggunakan gaya otot dan menciptakan gaya gesek, ya. Cuci piring. Oh, betul. Cuci piring itu ada gaya ototnya dan ada gaya geseknya, ya. Cuci baju. Memancing. Bisa. Ya. Apa? Mengepel, ya. Ketika mengepel, ditarik dan didorong menggunakan gaya otot dan tergesek. Membuka dan menutup pintu, hebat. Sekarang kita akan mengerjakan RKPD secara berkelompok. Ya, siap? Siap enggak? Siap. Kita kasih tahu caranya, ya. Nanti Pak Guru akan memberikan ini papan dan kita akan melakukan percobaan. Untuk melakukan percobaan yang bagus, yang efektif untuk menjawab soal yang ada di dalam RKPD itu, kita bisa melakukan beberapa kali untuk menjawab satu nomor. Ya, nanti ada yang mau dikasih ke layering. Yang kedua adalah penghapus. Ya, penghapus. Siap? Siap. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk diam. Oke. Sekarang Pak Guru akan membagikan ini. Silakan masing-masing. Jangan lupa menaruh nama kelompok dan juga Oke. Silakan kerjasama yang bagus untuk mendapatkan hasil yang lebih efektif, ya. Satu orang diri, silakan. Ya, silakan. Banyak. Nama kelompoknya silakan. Pelan-pelan dikerjakan. Lakukan. Kelompok ini sudah? Kelompok ini sudah? Pelan-pelan. Bukan? Ayo. Iya, sudah semua, ya. Sampai kita mempresentasikan, ya. Maju, silakan kelompok apa yang pertama tadi, ya. Kelompok siapa? Kelompok mana yang pertama? Kelompok Nanas, silakan maju. Satu orang aja. Baca yang keras, ya. Yang keras. Nah, dengar, kita dengarkan, nanti tanggapi, ya. Jawaban temannya. Silakan. Perkenalkan nama kami dari kelompok Nanas. Anggota
ya, bagaimana jawabannya? Kelompok? Bagus betul. Ya, tepuk tangan untuk dia. Mantap ya. Satu orang maju untuk membacakan hasilnya yang keras suaranya ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggapin ya. Kami dari kelompok Strawberry akan mempresentasikan kerja kelompok kami. Nama anggota Ahmad Desirul Ibat, 2 Septiana Aksari Dewi, 3 Del Mirza, 2 Nur Karim, 4 Muhammad Rizky Zakaria, 5 Yuda Dinata. 1. Pada permukaan apa kelereng menggelindingkan lebih cepat karena permukaannya halus, licin dan rata. Jelaskan mengapa kelereng menggelinding lebih cepat ketimbang menghapus pensil. Karena bentuk kelereng yang bulat dan permukaannya lebih halus, sedangkan menghapus pensil permukaannya sedikit kasar dan berbentuk kotak. Perbedaan bentuk permukaan pada kotak memiliki permukaan yang lebih luas dibandingkan bola, sehingga gesekannya saat meluncur di papan akan lebih besar. Iya, bagaimana jawabannya? Betul. Masya Allah, bagus ya. Sekarang coba kita berikan applause untuk kelompok Strawberry. Tepuk tangannya yang meriah untuk mereka ya. Ya, silakan untuk kelompok Atel maju mempresentasikan hasilnya. Silakan dibaca nama anggotanya ya. Yang keras. Supaya diingat. Nanti kelompok Atel akan ditanggapi oleh kelompok Nanas ya. Sehingga gesekannya saat meluncur di papan akan lebih besar. Iya, bagaimana jawabannya? Bagus, betul. Iya. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk kelompok terakhir. Ya. Iya. Coba ulangi jawabannya ya. Coba saya ulangi jawabannya. Tadi sudah bisa dijawab ya semua dari soal itu ya. Pada permukaan apa kelereng menggelinding lebih cepat? Karena permukaannya lebih Pada permukaannya licin, pada permukaan yang halus ya. Pertanyaan kedua, jelaskan mengapa kelereng menggelinding lebih cepat ketimbang penghapus pensil? Karena permukaannya kelereng itu lebih apa? Lebih halus, sementara bentuknya bulat. Sementara penghapus pensil itu berbentuk apa? Kotak. Ya. Konsentrasi. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Ambil. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Sekarang kami lakukan ini ya. Kita akan kerjakan dengan cepat ya. Dua. Silakan dikerjakan. Silakan dikerjakan. Silakan dikerjakan. Sudah jadi? Ada yang belum? Ayo lanjutkan dulu, lanjutkan. Ya, silakan dikumpul ya. Sudah selesai semuanya, alhamdulillah. Ya. Bagus, semuanya mantap, masya Allah. Masya Allah. Diam, duduk tertib, duduk tertib. Duduk dan tertib. Ya. Jangan mulutnya dipon. Ya, perhatikan Pak Guru.
materi pembelajaran tadi? Kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Sudah jelas? Sudah jelas? Kalau mendengarkan Pak Guru pasti jelas, pasti bisa menjawab ya? Sudah jelas? Insyaallah ya. Alhamdulillah. Nah, sekarang kita akan membuat kesimpulan dari pembelajaran atau dari materi yang sudah kita belajarkan hari ini ya. Kita sama-sama membuat kesimpulan. Ya, kita akan membuat kesimpulan. Kita dapat mengetahui apa anak dari situ. Yang pertama apa? Apa yang sudah kita ketahui tadi? Macam-macam. Macam-macam apa? Macam-macam kita dapat mengetahui macam-macam gaya. Ya. Yang kedua, apa lagi yang kita ketahui ya? Pengertian apa tadi? Pengertian gaya. Ya. Pengertian gaya. Gaya tadi itu apa? Gaya apa tadi? Adalah tarikan dan dorongan yang dapat menggerakkan benda sehingga benda tersebut bisa berpindah. Mantap ya. Gaya otot itu di mana? Coba kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari di mana? Ada syarat? Menyapu. Mana lagi? Iya, mantap apa lagi? Oke, ya. Oke, sudah jelas berarti semuanya ya. Bagaimana pengalaman belajarnya hari ini? Menyenangkan. Dari sisi mana menyenangkan? Kenapa? Ya, tidak ada yang ribut, berdiskusi, menggunakan proyektor, menggunakan laptop, apa lagi? Kerja kelompok, mantap. Tepuk tangan untuk mereka. Iya, kerja kelompok ya. Nah, sekarang Pak Guru akan menyampaikan materi yang akan kita pelajari besok. Materi yang akan kita pelajari besok adalah gaya magnet. Gaya magnet itu kita akan melakukan percobaan lagi ya. Kita akan melakukan percobaan lagi dengan membawa magnet. Terus yang kedua paku yang kita bawa ya. Nanti kita akan bereksperimen, melakukan percobaan lagi ya seperti tadi. Siap? Siap? Jangan lupa belajar, tetap semangat anak ya. Mau? Mudah-mudahan kita sukses ke depannya ya. Menjadi anak yang bermanfaat. Bagus ya. Sekarang sebelum kita menutup pembelajaran kita di kesempatan pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa ya. Ketua kelas akan memimpin doa ya.